Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai akhir pekan kita hari ini. Kita membaca surat Roma pasal yang kedua. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal, kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Tidak boleh berhenti pada tanda lahiriah. Kelahiran jasmani sebagai keturunan bangsa Yahudi dan sunat
adalah tanda lahiriah yang dibanggakan oleh orang Yahudi. Mengapa? Tentu karena sejarah penyelamatan yang sejak masa Perjanjian Lama Tuhan nyatakan dengan dipilihnya mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebagai umatnya, mereka punya aturan yang dirangkum dalam hukum Taurat. Namun nyatanya, sejarah Alkitab mencatat bahwa umat pilihan Allah itu tidak taat pada Allah dan sering melanggar Taurat. Rasul Paulus adalah rasul yang mengabarkan Injil kepada orang bukan Yahudi. Pertentangan terjadi dengan dua alasan. Pertama, bahwa keselamatan seharusnya eksklusif hanya bagi umat yang dipilih Allah secara langsung, yaitu umat Yahudi. Kedua, orang bukan Yahudi harus melakukan sunat sebagai tanda lahiriah agar bisa diterima dan diselamatkan. Dua alasan itu kemudian dibantah oleh Rasul Paulus dengan dua hal. Pertama, keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang menyambutnya dengan kesungguhan hati. Kesungguhan hati itu ditunjukkan dengan sunat rohani atau sungguh-sungguh bertobat. Karena keselamatan tidak diturunkan, melainkan keputusan pribadi yang mau bertobat. Kedua, orang-orang yang diselamatkan Allah dan bertobat, nyatanya lebih menghidupi firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini menjadi sebuah otokritik bagi kita yang merasa sudah lama mengikut Tuhan, bahkan mungkin dilahirkan dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Kita ditunjukkan dan diingatkan agar keimanan kita kepada Tuhan harus diwujud nyatakan melalui hidup sehari-hari yang sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya. Dari bacaan kita hari ini kita bisa belajar, keselamatan diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus, dan iman harus dibuktikan dengan cara menaati firman Tuhan. Kita tidak boleh berprinsip yang penting melakukan kebaikan selama hidup, tanpa harus mengerjakan iman kita dan mengerjakan firman Tuhan, bahkan ritus ibadah kita. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan, dan perbuatan dikerjakan dengan dasar iman. Kemudian kita pun perlu bersikap inklusif, artinya terbuka, yaitu bahwa Allah berkenan agar banyak orang mengenal dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Maka jangan lupakan panggilan untuk bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kita, khususnya melalui perbuatan yang didasarkan di atas iman dan rasa syukur atas keselamatan yang sudah terlebih dahulu kita terima di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena keselamatan Tuhan sediakan bagi semua orang. Dan kami juga Tuhan berkenan untuk dipilih dan menerima keselamatan itu. Maka tolong kami Tuhan, agar kami menghidupi iman kami kepadamu dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Mu. Dan kiranya melalui kehidupan kami pun, kami boleh membawa banyak orang untuk mengenal Engkau. Bahkan jika Tuhan berkenan, Tuhan pakai kami untuk membawa mereka kepadamu, sehingga mereka pun beroleh keselamatan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.